Jadi Kejaksaan Agung menyita uang senilai 33 miliar rupiah dari kediaman Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helenali. Aneka ragam takjil di Kampung Ramadan Jogokarian, Yogyakarta diburu warga. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda? Apa kabar juga Arlista siang hari ini? Alhamdulillah sehat kalau Bre. Hari ini apa kabar? Puasa? Koncongan, udah haus sabar ya karena dari kan udah masuk pagi sekarang udah bukan masuk malam lagi kan Bre. Betul, ini tantangan kita ya kerja di siang hari ya, tapi tetap semangat dong menyapa pemirsa di rumah. Kita senang banget ya. Semangat, soalnya baru 2 hari puasa. Baru 2 hari puasa. 28 hari lagi lebaran. Iya, semangat itu. Harus semangat. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Senang sekali saya Bremana Tenaya dan juga rekan saya Arlista hari kembali hadir menemani Anda dalam Ainews siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ainews siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Sempat ditiadakan sejak tahun 1983 dan digantikan dengan suara sirene, Masjid Agung Kauman Semarang, Jawa Tengah menghidupkan kembali tradisi dung sebagai pertanda waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. Rentetan bunyi petasan kembang api ini mengiringi beduk maghrib sebagai penanda waktu berbuka puasa. Setelah lama vakum, tradisi nyumet dung atau menyulut dung kembali dihadirkan oleh Panitia Masjid Agung Semarang untuk membangkitkan kembali akan tradisi waktu berbuka dengan menyulut mercon atau kembang api. Karena dung ini menjadi romantisme masa lalu ya. Itu kalau orang mau berbuka itu kumpul, kemudian menunggu dung, setelah menunggu dung rame-rame bareng-bareng buka bersama. Nah, ini sejak tahun 1983 itu kita tidak pernah lagi mengadakan seperti ini. Yang ada yang pengajian-pengajian yang ada di Serambi. Kemudian kita kembali lagi, tapi kalau kita pakai dung yang seperti dulu tidak mungkin karena itu ilegal, karena itu menggunakan bahan TNT. Maka kita sekarang ini menggunakan yang legal yang dijual di umum, yaitu kembang api. Nah, yang menarik, tradisi nyumet dung ini dikemas dalam bentuk arak-arakan yang dimulai dari depan Masjid Agung Kauman Semarang, Jawa Tengah. Terdiri dari barisan pembawa mercon dan 2 warak ngendok hingga barisan rebana berjalan beriringan menuju alun-alun. Tradisi nyumet dung ini akan terus digelar selama bulan Ramadan tahun ini. Kini warga Semarang bisa menyaksikan kembali tradisi yang sempat hilang tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ainews melaporkan. Pemirsa, 3.000 lebih takjil berbuka puasa dibagikan secara gratis di Masjid Jogokarian setiap hari. Berganti menu setiap harinya, ribuan porsi takjil gratis di masjid ini selalu dinanti oleh warga yang ada di sana. Ibu-ibu jemaah Masjid Jogokarian sini berganti menyiapkan ribuan menu takjil. Suasana kebersamaan dan budaya gotong royong saling berbagi inilah yang dibangun pengurus masjid dalam memaknai bulan suci Ramadan. Ibu-ibu ini yang terbagi di beberapa RW memasak ribuan menu takjil yang dibagikan secara gratis kepada jemaah masjid untuk berbuka puasa. Jemaah Jogokarian ini menikmati takjil berbuka puasa di halaman masjid. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan berbuka puasa di Masjid Jogokarian, Yogyakarta, sudah ada rekan kami Gali Wisman di sana. Assalamualaikum Gali, bagaimana persiapan buka puasa di sana? Apakah ibu-ibu sudah mulai masak nih? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bre dan juga Lista. Ya, pemirsa, saat ini saya telah berada di lokasi dapur para ibu-ibu relawan Masjid Jogokarian yang telah mempersiapkan menu untuk berbuka puasa di sore hari nanti. Setidaknya ada sekitar 29 kelompok ibu-ibu yang dibentuk pengurus masjid untuk mempersiapkan menu berbuka puasa takjil gratis
hari ini menu yang dibuat adalah menu daging sop sapi oleh para ibu-ibu relawan Masjid Jogokarian. Saya setelah bersama dengan salah satu relawan dari kelompok Ibu Haja Subanti, yaitu Ibu Siti Eswarni, yang membersamai para ibu-ibu lainnya yang mempersiapkan masak sop daging sapi sejak pagi hari tadi. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Siti Eswarni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan Ibu ini sudah sejak kapan Ibu mulai masaknya ini, Bu? Sudah 10 tahun yang lalu. Jadi ketempatan di sini itu sudah 10 tahun. Sebelumnya mungkin di tempat Ibu Ketua, di tempat Ibu Haja Subanti Suyuti. Ya. Baik Ibu, untuk hari ini nih kan masaknya sop sapi kambing ya Ibu ya? Sop sapi. Oh, sop daging sapi ya Bu ya. Ya, ini yang dimasak hari ini ada berapa kilogram sop sapi Ibu nih? Ya. Jadi hari ini kita masak sop daging sapi sebanyak 150 kilo. Nanti kita rangkai dengan kembang waru 1 slice, lada 100 slice, dan nanti sayuran wortel dan sebagainya. Ibu, untuk di kelompok ini ada berapa puluh ibu-ibu yang bersama ini Bu, yang membantu kerjasama masaknya ini Bu, ada berapa puluhan? Ada 22. Iya, 22 ibu. Mungkin ada kesan-kesan ini Bu, kan setiap tahun ini pasti selalu memasak bersama-sama para ibu-ibu mengucapkan takjil, ribuan takjil dari Masjid Jogokarian. Ini kesannya seperti apa sih Bu, bisa ikut membantu memasak ribuan takjil ini Bu? Ya. Alhamdulillah, jadi setiap tahun kita bisa masak sendiri dan itu kesannya luar biasa. Karena apa? Kita bisa memanage apa yang sebenarnya kita tidak bisa, tapi ternyata bisa. Nah, jadi dari 10 tahun, dari mulai 700 porsi, dari mulai 1000 porsi, 2000 porsi, dan sampai sekarang 3500 porsi, itu kita masak sendiri. Jadi setiap tahunnya ada kesan-kesan yang mengesan di dalam kelompok ini. Jadi kuncinya rukun, kebersamaan, dan saling ngemong. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Siti Eswarni. Selamat melanjutkan memasaknya lagi. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan salah satu kelompok untuk salah satu kelompok dari Masjid Jogokarian yang sedang mempersiapkan 3.500 porsi takjil gratis untuk sore hari nanti. Ya, dari 3.500 porsi takjil ini pengurus masjid mempersiapkan kurang lebih dana sekitar 1,5 miliar yang dibebankan para relawan atau para warga yang ingin bersedekah. Demikian laporan saya dari Yogyakarta. Saya kembalikan ke studio. Iya, terima kasih Gali ya, luar biasa loh. Baunya sampai sini loh, dagingnya Baunya loh. sampai sini loh. Ini kita jadi nggak jadi lapar. sabar mau buka ya. Selamat bertugas kembali Gali. Ya pemirsa, bulan Ramadan identik dengan pasar sore Ramadan yang menjual berbagai menu takjil untuk berbuka puasa. Ya, di Yogyakarta terdapat salah satu pasar sore yang selalu ramai pengunjung, yakni Kampung Ramadan Jogokarian. Diramaikan oleh ratusan lapak pedagang UMKM dan selalu dibanjiri ribuan warga. Kampung Ramadan Jogokarian yang berlokasi di Jalan Jogokarian, Mantirejon, Kota Yogyakarta selalu menjadi magnet tersendiri bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu takjil. Saat senja menjelang buka puasa, ribuan warga memadati Kampung Ramadan Jogokarian. Setidaknya terdapat 300 lebih lapak UMKM yang menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar, hingga makanan kekinian seperti Korean food, dimsum, dan aneka minuman yang menyegarkan. Digelar untuk yang ke-20 kalinya, selain untuk menyemarakkan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokarian juga sebagai wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta yang tidak dapat berjualan di pagi hari hingga siang hari. Tahun ini adalah yang ke-20 dan kita mengambil tema 20 tahun perjalanan Kampung Ramadan Jogokarian. Tahun ini kita lebih dari 300 pedagang membuka stand di Kampung Ramadan Jogokarian ini sepanjang jalan Kampung Ramadan Jogokarian.
menurut aku seru banget sih, seru banget. Terus yang penjualnya juga rame dari ujung ke ujung, semuanya penuh dan semuanya aku rasa antusias banget sama jajanan-jajanan di Kampung Jogokaryan ini. Kangen pasti dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan ya eventnya setahun sekali gitu pas bulan puasa aja. Seru banget lah pokoknya. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokaryan ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka dengan varian harga makanan dan minuman yang terjangkau. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Ratna, iNews melaporkan. Atas Pendidikan dan Agama Kedutaan Besar Arab Saudi bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar dan Yayasan Isalam akan menggelar buka puasa bersama di hari kedua Ramadan ini. Kegiatan ini direncanakan akan memecahkan rekor muri sebagai buka puasa terpanjang, yaitu 2,5 km di sepanjang pantai Losari, Makassar. Jumlah peserta yang ditargetkan mengikuti acara ini sebanyak 10.000 orang yang akan membentuk barisan sepanjang 2,5 km dan rencananya acara ini melibatkan semua ketua RT, RW, pimpinan, dan pegawai pemerintahan Kota Makassar serta ormas Islam. Bahkan pengemudi ojek online juga ikut serta. Kegiatan ini merupakan tahun ketiga diselenggarakan Kerajaan Arab Saudi. Pada tahun pertama digelar di Masjid Istiqlal Jakarta, tahun kedua mengambil lokasi di Kota Padang. Dan pemirsa, kita akan pantau langsung persiapan buka puasa terpanjang yang juga akan memecahkan rekor muri ini. Sudah ada rekan kami Ulfah Jalawali di salah satu catering yang menyediakan menu buka puasa nanti di Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ulfah, seperti apa nih? Apakah sudah mulai dimasak di sana? 5 km yang dilaksanakan di sepanjang anjungan Pantai Losari dengan menghadirkan 10.000 peserta dan tentu saja juga menghadirkan 10.000 porsi makanan untuk 10.000 peserta yang akan hadir. Dan 10.000 porsi ini dibagi penanganannya di beberapa catering di Kota Makassar dan saat ini saya sedang melihat persiapan untuk masakan di mana saat ini saya berada di catering Melati yang memang khusus menangani masakan-masakan VIP. Kita bisa lihat kesibukannya. Sudah ada nasi box juga yang akan dihadirkan dan untuk lebih jelasnya saya akan berbincang langsung dengan Ibu Hadijah Hafid selaku pemilik catering Puja yang selaku koordinator masakan iftar di rekor muri bersama pemerintah Kota Makassar ini. Selamat siang Ibu Hadijah. Siang. Iya, Ibu lagi sibuk ya Bu ya. Baik, Ibu bisa dijelaskan menu apa saja yang dihadirkan dalam iftar rekor muri ini Bu? Ya, ini dalam ini kotaknya sudah disiapkan memang dari Jakarta, sudah khas memang Saudi seperti ini. Itu ya menunya itu ada selain nasi putih, ada ayam, ada perkedel, ada telur, sambal goreng tempe, sayur, takjilnya ada kurma, pisang, airnya air botol yang 600 ml. Oke, jadi ya. Nanti ini ada 10.000 box dengan kemasan khas Saudi Arabia ya Bu ya. Iya. Iya. Untuk makanan VIP yang tadi sudah kita lihat proses masaknya juga seperti apa? Apa saja menu? Untuk makanan di VIP itu ada 100 porsi yang disiapkan. Tentunya itu kita menghadirkan khas makanan Saudi seperti nasi biryani, ada ayam panggang, ada ada sup, ya menu-menu internasional yang biasa disuguhkan setiap ada event-event. Ya. Oke, terus ini ada juga takjil. Ini takjil yang akan dibagikan di dalam box juga atau gimana Bu? Prasmanan untuk Oh enggak, boleh dijelaskan? Ini takjil untuk tamu-tamu VIP. Iya, ini ada kolak, ini kurma dan kue-kue tradisional dari Makassar.
Iya. Baik, jadi di sini ada takjil kue khas Makassar dan juga Indonesia khususnya kolak dan juga kurma. Iya, iya. Baik, Ibu, ada berapa catering yang bekerja sama dan bagaimana koordinasi persiapan misalnya mulai dari proses masaknya hingga nanti jam berapa dibawa ke lokasi, Bu? Oh, ini kebetulan karena jumlahnya banyak, jadi harus ada beberapa catering yang handle. Mengingat ini untuk buka puasa, jadi kita takut kalau misalkan ada apa-apa, jadi harus kolaborasi. Ya, itu Koordinasi persiapannya. koordinasi persiapannya itu dari 2 hari yang lalu, mulai dari boxnya ini karena box dari Jakarta, sampai kemarin itu sudah mulai belanja bahan-bahan bumbu dan tadi pagi sudah mulai diolah. Jadi memang harus fresh dan memang disiapkan dimasaknya hari ini ya, Bu? Iya, harus hari ini, soalnya kan untuk buka puasa sebentar. Iya, iya betul. Terus nanti dibawa ke lokasi jadi harus ada jam berapa, Bu? Jam 3 sore itu sudah harus di lokasi semua, sudah dibawa ke sana. Iya, karena kabarnya memang akan ada proses untuk pengukuran dulu ya, Bu ya, sepanjang 2,5 km dari pihak Muri sendiri. Baik, kalau menu yang dihadirkan ini sesuai request dari panitia kah atau memang ini standar dari catering misalnya untuk buka bersama? Ya, itu tidak ada request, tapi catering yang biasa menangani tamu-tamu internasional itu sudah tahu standarnya seperti apa. Oke, jadi memang ada 10.000 box dan juga 100 packs makanan untuk prasmanan VIP ya, Bu ya. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya dan semoga sukses acaranya nanti, berkah untuk semua orang yang hadir, tentu saja untuk para muslim yang ikut iftar nanti, karena memang kabarnya ada 10.000 yang hadir ini diantaranya ada dari Ormas Islam, dari Ketua RT dan Ketua RW pemerintah Kota Makassar, juga terlibat juga pegawai pemerintahan Kota Makassar, dan tidak lupa juga masyarakat umum dan juga driver online bahkan juga ikut diajak serta dalam iftar rekor muri di Pantai Losari sepanjang 2,5 km ini. Dan pemirsa, iftar ini atau kegiatan kerjasama dari Kerajaan Saudi Arabia ini sudah 3 kali dilaksanakan di Indonesia. Pertama kali dilaksanakan di Jakarta di Masjid Istiqlal, kedua kalinya di Padang, dan tahun ini dipusatkan di Kota Makassar. Demikian informasi kami, Bremana dan Lista, kembali ke Anda di studio. Baik, kotaknya dari Jakarta dimasak di Makassar dan nanti kotaknya dikirim kembali ke Jakarta dalam kondisi isinya ada ya, Lista ya. Terima kasih Ulfa atas laporan Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 33 miliar rupiah dari kediaman Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Uang tunai 33 miliar terdiri dari 10 miliar dalam pecahan rupiah dan 2 juta dalam pecahan dolar Singapura. Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK tahun 2015-2022. Selain di rumah Helena Lim, petugas juga menggeledah kantor PT KSI dan PT SD. Itu apa? Diduga negara mengalami kerugian sebanyak 271 triliun rupiah akibat dampak kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini, penyidik sudah menjerat 14 tersangka, termasuk mantan Dirut PT Timah Riza Pahlevi dan mantan Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra. Kami juga membawa surat penyitaan. Setelah kita melakukan